Oke, pengantar kita cukupkan di part pertama, kita masuk ke part kedua. Jadi kita udah tahu kan sebenarnya ada peralihan dari esensi menuju eksistensi kan. Awalnya metafisika itu dibentuk dari esensi dulu, baru eksistensi. Kemudian muncul pandangan bahwa eksistensi ke esensi. Ini belum dibahas ya. Ya tadi baru kita bahas itu Soren Kierkegaard itu. Kemudian Nietzsche itu tentang Nietzsche bahkan belum dibahas ya. Nietzsche itu mungkin kita mulai dari genealogy of moral gitu. Nietzsche itu mengkritik banyak pemikir yang terlalu mendewakan pemikirannya sehingga dia itu mengalami kondisi pembengkakan pola pikir gitu kan. Ternyata berpikir terlalu mempercayai pikiran itu jadi masalah, dipermasalahkan sama Nietzsche ya di Genealogy of Moral tentang pembengkakan pola pikir. Di dalam di dalam tadi apa ini, ada orang tadi sorry ya, Nietzsche di Genealogy of Moral itu ya tadi ngeritik orang terlalu banyak berpikir ya. Sebenarnya itu nggak masalah, cuma menuhankan pikiran mereka sehingga mereka itu nggak mampu untuk mencerna sesuatu yang baru gitu kan. Misal di dalam bukunya itu dia beberapa mengkritik tentang orang yang belajar sains kemudian menuhankan sainsnya, sehingga dia itu tidak mampu untuk berkembang gitu kan. Udah ponakan. Udah makan belum? Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana lagi ini? Ya tentang orang yang bersikukuh dengan pikiran mereka ya. Kadang itu mempengaruhi kreativitas dan originalitas ya. Orang yang terlalu mendewakan sains gitu, sepengetahuan mereka cenderung lebih mudah untuk didoktrin dan memberikan doktrin ya. Jadi mudah untuk menerima doktrinasi. Mungkin kita sering lihat gitu kan ya. Mungkin kasus baru-baru ini kan di kampus apa itu, kampus Ganesha 10 itu marak sekali gerakan anti radikalisme, dan mungkin itu jawaban terhadap radikalisme ya. Tapi dia menjawab radikalisme dengan bentuk radikalisme yang lain gitu kan sebenarnya. Dan itu bagi saya aneh ya. Tapi Genealogy of Moral itu kayaknya sejalan dengan pemikiran yang fenomena di Ganesha 10 ya. Ketika kita melihat orang terlalu percaya diri dengan pikiran mereka sehingga mereka mudah ya untuk menerima sebuah doktrin radikalisme, dan
sebuah doktrin anti radikalisme. Jadi anti radikalisme adalah bentuk radikalisme yang lain kalau aku melihat di sana. Jadi terlalu kaku. Mereka itu mengalami pembengkakan pola pikir dan ya efeknya jadi terlalu kaku dan nggak bisa, jadi sulit berkembang ya, jadi nggak inovatif ya, padahal itu kampus, katanya itu kampus terbaik bangsa itu kan ya. Mungkin ini sisi lain dari sains itu sendiri ya, memberikan pola pikir yang menuntut kepastian. Jadi dia pikir sains itu pasti gitu, jadi orang ini pasti radikal, orang ini pasti anti radikal gitu kan. Jadi Ganesha 10 itu sebenarnya kampus yang krisis, karena bahkan dalam doktrin-doktrin di kuliah agama yang pernah saya ikuti itu juga mencoba untuk bahkan merasiokan sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu untuk dirasiokan gitu kan. Sebenarnya ini juga kritik juga ya ke Imam Ghazali sama Ibnu Rus ketika mereka berdebat tentang filsafat dan agama gitu kan. Sebenarnya itu dua hal yang nggak perlu dipertentangkan gitu. Kayak sebenarnya misal Zarathustra-nya Nietzsche itu seperti kepengen ngomong bahwa kondisi kematian God is thought ini mungkin ya, itu Tuhan God itu tidak bisa dipersepsikan dalam kondisi yang terpahami gitu kan. Kematian itu adalah tafsiran sebuah metafor untuk menunjukkan trauma-trauma yang dalam pada sesuatu yang tak terpahami gitu kan. Maka daripada itu dibahas, mending kita letakkan God itu sebagai sesuatu yang tidak terpahami gitu kan. Dan kalaupun kita meletakkan God dalam kerangka yang terpahami, itu juga salah satu bentuk penistaan agama ya. Jadi sebenarnya Nietzsche ingin sekali kayaknya seolah ingin menunjukkan bahwa God itu sebenarnya jangan direndahkan, seolah-olah kita bisa mengkerangkakannya itu dalam pikiran, berarti memenjarakan dalam pikiran kita gitu kan. Itu bentuk ketidaksopanan pada God itu sendiri. Itu efek dari pembengkakan pola pikir. Otomatis Nietzsche di sana juga pasti akan mencerca kaum agamis ya. Tapi yang unik adalah naskah-naskah Nietzsche itu bagi saya itu religius, karena ya bentuk super ego ya, apa yang dikatakan sama Freud itu ya muncul itu begitu saja gitu kan ya. Kayak nihilisme kan ya muncul ya gitu aja itu kan. Kita nggak perlu tahu apa yang bahas, bukan kita nggak perlu tahu ya, kita memang nggak akan pernah tahu gimana ada itu muncul gitu. Ada itu muncul begitu aja, kemudian dari tafsiran kita tentang ada,
muncullah berbagai macam esensi gitu. Lalu muncullah pandangan lagi tentang eksistensi mendahului esensi, la etre précède l'essence, Jean-Paul Sartre. Kita masuk ke Jean-Paul Sartre gitu. Tapi sebelum kita beralih ke Jean-Paul Sartre, sebenarnya ada satu filsuf lagi yang meletakkan, yang sebenarnya mendetailkan apa yang diungkapkan sama Nietzsche ya, supaya lebih akademis. Kalau kita baca Zarathustra itu kan kayak cerpen ya, kumpulan cerpen, atau bisa dilihat itu sebagai kumpulan novel. Tapi si Nietzsche itu diangkat filsuf oleh Martin Heidegger ya. Di Saint Uncet, kalau kalian baca di bab pertama tentang sebenarnya ontik itu yang kayak gimana, ontologi itu seperti apa, kalian baca sendiri. Tapi poinnya dia pengen mengakademiskan, kayaknya menjelaskan Nietzsche dalam perspektif akademis ya. Heidegger itu salah satu metafisikus, jadi dia itu pasti bahas tentang adat ya, pasti ngkritik Descartes tentang cogito ergo sum, karena Descartes berpandangan esensi dulu baru ada, kemudian Heideggernya sendiri itu esensi itu muncul setelah ada itu muncul. Tapi Heidegger juga menjelaskan lagi kenapa ada itu muncul, tapi dalam penjelasannya itu tidak terjelaskan. Itu kan aneh sekali. Itu sebenarnya mirip, dia itu belajar dari gurunya Francis Clementine Brentano. Francis Clementine Brentano itu ngarang kitab, menulis buku namanya Founder Maningvaken Bedeutung Descendens nach Aristoteles. Nah, kalau diterjemahin dalam bahasa Inggris itu kalau nggak salah Founder Maningvaken, beberapa tafsiran, beberapa makna tentang ada dalam pengertian dalam kayaknya itu kritik tentang ada yang disampaikan oleh Aristoteles. Di situ kita bisa membuat beragam framework untuk mendekati ada, tapi kita nggak akan pernah dapat makna ada itu sendiri itu seperti apa itu kan ya. Jadi bisa didekati tapi nggak akan bisa kita bisa menjelaskan ada, karena ada itu muncul begitu aja gitu kan, kayak pemberian Tuhan. Nah, kalau kalian berpikir bahwa beragam nihilisme itu bentuk keateisan, di sini kalian akan melihat betapa religiusnya orang-orang postmodernisme. Ketika kita bahas ada melalui ranah Kartesian yang dikira sebagai orang religi misalkan, kita bisa metafakurkan Tuhan, atau bahasanya kayak gimana, penciptaan alam semesta itu sulit sebenarnya itu, dan dia menjelaskannya gitu kan, itu bentuk keateisan yang sesungguhnya. Karena apa? Dia mereduksi Tuhan dengan cara menjelaskan Tuhan gitu. Dan itu juga salah satu kekurangan di dosen agama di Ganesha 10 ya. Kalian
pasti ih, kamu makan sana, kamu belum mandi kan kamu. Jadi kenapa aku bisa mengatakan bahwa dosen agama di Jalan Ganesha 10 itu ateis adalah pandangannya yang mampu untuk menjelaskan Tuhan. Karena apa? Karena dia mengelak pandangan bahwa dunia itu tercipta begitu aja ya. Iya, dalam perspektif manusia kita kan nggak akan pernah bisa memahami Tuhan kan. Kalau ya secara norma kita hanya bisa mengungkapkan bahwa dunia tercipta ya begitu aja. Karena apa? Karena proses penciptaannya kita nggak akan bisa memahami. Nah, ini salah satu bentuk ketidakreligiusan dosen agama di Ganesha 10. Nah, ini fatal ya kalau kita bahas. Oke, kita lanjut ke postmodernisme. Di Heidegger nanti di episode selanjutnya kita akan bahas di part selanjutnya ya, bukan episode selanjutnya, masih di episode ini. Gimana postmodernisme itu mempengaruhi teknologi, politik, dan ilmu yang berkembang sekarang. Oke, thanks.